Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan dohir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misi kita terlahir ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berbicara kurban dan akikah. Kurban dan akikah dalam pandangan Islam sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Karena pada dasarnya kurban dan akikah ini memiliki kesamaan terkait penyembelihan hewan. Jadi antara kurban dengan akikah ini memiliki hukum yang sama, yaitu sunnah mu'akkad atau sunat yang sangat dianjurkan. Jadi antara kurban dengan akikah ini memiliki hukum yang sama, yaitu sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kendati demikian, ada perbedaan mendasar terkait hukum, tata cara, maupun waktu pelaksanaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kurban memiliki tata cara serupa namun tidak sama. Artinya, kurban tidak terbatas di dalam penyembelihan kambing saja. Akan tetapi kurban ini bisa dengan unta, sapi, kerbau, ataupun kambing. Dan juga pelaksanaan kurban ini hanya bisa dilaksanakan tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah kita melaksanakan sholat Id, barulah pelaksanaan kurban bisa dilaksanakan sampai dengan terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Artinya pelaksanaan kurban ini bisa dilaksanakan di 4 hari tersebut, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan Yaumut Tasrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah. Itu kurban. Sementara untuk akikah ini dilaksanakan setelah bayi lahir dan disunahkan setelah 7 hari kelahirannya. Untuk akikah ini diharuskan menyembelih 2 ekor kambing apabila bayinya laki-laki dan 1 ekor kambing apabila bayinya perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, baik kurban maupun akikah tentu saja memiliki dasar hukum yang sama, memiliki dasar hukum masing-masing. Dalil yang dijadikan penguat untuk kurban ini adalah firman Allah surat Al-Kautsar ayat kedua. Surat Al-Kautsar ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, dirikanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk fi'il amar, wanhar. Yang aslinya ini adalah inhar, karena kemasukan waw atop jadi wanhar. Wanhar, naharo, yanharu, nahron, inhar. Ini adalah fi'il amar, artinya menunjukkan kepada suatu perintah. Nah, di dalam kaidah ushul fikih, apabila ada kata yang menunjukkan kalimat amar atau perintah, maka kata tersebut adalah perintah tersebut adalah kewajiban. Makanya pelaksanaan kurban ini bagi Rasulullah adalah suatu kewajiban.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kendati demikian, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, pendapat ini dianut oleh madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, madhab Imam Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya hukum pelaksanaan akikah. Akikah pada dasarnya merupakan suatu amalan yang disyariatkan oleh kebanyakan ulama, seperti ulama Ibnu Abbas, ulama Ibnu Umar, Aisyah, para fuqaha, tabi'in, dan ulama masyhur yang lainnya. Dalil pensyariatan akikah ini adalah dalil atau hadis dari Samurah bin Jundub. An Samurah bin Jundubi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tubahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Artinya dari Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihlah akikah untuk anak tersebut pada hari ketujuh, digundur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang jadi pertanyaan, bagaimana atau amalan mana dulu yang didahulukan? Apakah kita melaksanakan kurban dahulu atau akikah dulu? Jawabannya itu tergantung dengan momentum serta situasi dan kondisi. Jika mendekati hari raya Idul Adha, maka melaksanakan ibadah kurban adalah lebih utama daripada melaksanakan akikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.